Jutaan orang tidak menyadari bahwa hingga awal April 2021 terjadi banyak kekosongan pekerjaan di Amerika Serikat. Mungkin terdengar sedikit kontradiktif, namun saat ini pada faktanya Amerika mengalami tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Bagaimana menarik talenta berkualitas tinggi di pasar tenaga kerja yang terus-menerus menentang pola bisnis yang sudah ada sebelumnya? Nantikan di Bahas Manajemen. Kembali lagi di konten BBM, bahas manajemen. Ya, kembali lagi bersama saya Rapli. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan satu lagi mahasiswa manajemen yang bernama, silahkan bisa perkenalan sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya Mas Rapli. Ya, perkenalkan nama saya Catur Prihantono, NIM F021933. Saya dari kelas manajemen SDM kelas F ya. Mungkin segitu aja perkenalan dari saya. Oke, nah untuk topik yang kali ini kita sudah membaca sebuah artikel dengan judul Menarik Bakat Selama Kekurangan Pekerja. Nah, jadi sebenarnya saya juga sudah membaca-baca artikelnya dan juga saya sudah mendapat beberapa poin yang mungkin bisa nantinya dijelaskan oleh Mas Catur ya. Ya, yang nantinya juga kita akan belajar bersama-sama. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, dalam artikel tertulis bahwa apa yang membawa Anda ke sini tidak akan membawa Anda ke sana. Nah, maksud dari poin ini dalam penerapan artikel kira-kira seperti apa, Mas Catur? Oh, jadi mungkin penjabaran dari poin yang pertama tadi adalah saat ini sejumlah perusahaan kebanyakan atau lebih besar seringkali menggunakan pendekatan konvensional ataupun pendekatan yang lama untuk melakukan prediksi pasar yang tentunya hal ini mengurangi efektivitas solusi perekrutan pekerja. Di mana saat ini tentunya kita sudah mungkin masih bisa menggunakan pendekatan konvensional, tapi tentunya kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Seperti itu Mas Rafi. Oke, cukup make sense ya jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, maksud dari poin memudahkan karyawan yang melakukan perjalanan pulang pergi. Itu definisinya atau implementasinya itu seperti apa kira-kira Mas Catur? Nah, jadi begini untuk pertanyaan nomor 2 tadi ya. Jadi sebenarnya begini Mas Rapli. Jadi perbedaan geografis sekecil apapun itu sebenarnya berdampak terhadap pengangguran. Terhadap meningkatnya pengangguran. Kenapa? Contohnya pada saat kondisi pandemi saat ini ya. Itu banyak sekali karyawan ataupun pekerja yang memilih untuk berpindah tempat kerja ataupun resign dengan alasan keluarga dan mungkin alasan lain demi keselamatan diri dari peluang terjangkit COVID, mungkin seperti itu. Nah, untuk opsinya sendiri mungkin bagi perusahaan lebih bisa untuk menarik ataupun merekrut pekerja-pekerja lokal contohnya. Yang kedua kita bisa mengefisiensikan waktu ataupun jam kerja sehingga mengurangi waktu yang digunakan untuk para karyawan dalam bepergian untuk berangkat ataupun pulang kerja. Dan yang ketiga, mungkin juga dari perusahaan sendiri bisa menyediakan layanan yang nantinya bisa mendukung untuk kegiatan pulang pergi saat bekerja. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke, cukup cukup bisa diterima ya jawabannya. Lalu poin yang ketiga ada melanggar norma pasar. Nah, ini apa ini? Melanggar ini definisinya itu seperti apa, Mas Catur? Apa melanggar yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Monggo.
Nah, untuk poin yang ketiga ya, jadi kan tadi ditanyakan tentang melanggar norma ya, norma pasar lah. Nah, melanggar di sini bukan berarti langsung kita menyalahi aturan atau bagaimana, tapi lebih sedikit lebih ke dengan secara kreatif mengakali norma-norma pasar yang ada. Seperti contohnya kita bisa menyelesaikan masalah dengan penilaian yang lebih sesuai dengan organisasi, bukan menggunakan nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya ataupun pendekatan-pendekatan konvensional yang sebelumnya. Contohnya kita bisa menyesuaikan gaji kita dengan pola ataupun gaya hidup kita. Yang kedua adalah kita bisa memahami siapa rekrutan terbaik kita dan menggunakan pendekatan-pendekatan untuk mengakali secara kreatif norma pasar yang ada. Yang ketiga, kita bisa berburu ataupun mencari rekrutmen di mana pencari pekerja lain tidak melakukannya. Contohnya saja kita bisa melihat kita bisa merekrut pekerja-pekerja yang mungkin bisa dikatakan tua, yang sebenarnya mungkin lebih merasakan dampak dari PHK ataupun pandemi ini sendiri, di mana mungkin tanpa disadari ada beberapa banyak pekerja-pekerja tua ini yang sebenarnya memiliki kemampuan ataupun kapabilitas yang lebih daripada pekerja-pekerja muda yang ada di pasaran saat ini. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Mas Rafli. Oke, sangat menjawab ya penjelasan barusan. Lanjut ke poin selanjutnya. Berinvestasi dalam keamanan COVID. Nah, itu seperti apa, Mas Atur? Monggo dijelaskan. Nah, untuk poin selanjutnya Tadi berinvestasi dalam keamanan COVID ya. Nah, berinvestasi dalam keamanan COVID di sini bukan lantas kita berinvestasi atau menanam saham pada pembuatan APD ataupun apa, bukan seperti itu. Tapi lebih begini, Mas Rafli. Kita bisa lebih meyakinkan para pekerja kita supaya apa? Supaya mereka paham bahwa secara kasarnya begini. Peluang mereka terkena COVID di tempat kerja dan di lingkungan rumah mereka itu lebih kecil di tempat kerja. Karena apa? Karena sebagian besar tempat kerja saat ini sudah benar-benar memperhatikan ataupun aware lah, dalam bahasa Inggrisnya aware, dan keselamatan kerja benar-benar menjadi concern bagi mereka, sehingga para kerja bisa lebih mendapatkan rasa aman dalam bekerja melalui protokol-protokol kesehatan dan juga pembatasan ruang lingkup lah, katakanlah. Lebih seperti itu, Mas Rafi. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu menentukan jalur Anda sendiri. Itu kira-kira seperti apa, Mas Catur? Nah, untuk poin yang terakhir ada menentukan jalur Anda sendiri ya, tadi seperti yang dikatakan Mas Rafli. Nah, poinnya di sini adalah sebenarnya kita bisa meyakinkan organisasi ataupun perusahaan untuk apa? Untuk merubah strategi perekrutan mereka. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan? Tentunya kita juga bisa dengan memberikan solusi-solusi ataupun saran maupun rekomendasi bagaimana solusi tentang perekrutan tenaga kerja ini sendiri. Tentunya juga kita harus menyertakan argumen-argumen ataupun alasan yang logis dan dapat diterima, sehingga solusi ataupun saran dari kita bisa diolah dan juga masuk akal untuk diterima untuk perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja, Mas Rafli. Ya, cukup sekian konten BBM atau bahas-bahas manajemen. Mungkin cukup sekian, dan saya Rafli pamit dan saya Catur. Sampai jumpa di konten-konten BBM selanjutnya, tentunya dengan pembicara yang lebih asik, lebih keren, dan lebih jos. Cukup sekian. Terima kasih.